Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang kajian Ahad pagi yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir bersama di masjid ini untuk mengikuti kajian rutin ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini saya mau mengangkat tema ini, zalim, adil dan istidraj dalam pandangan Al-Quran. Saya agak tertarik untuk bicara ini. Bapak Ibu terima atau tidak, ini sekarang ada persoalan ketidakadilan yang melanda kehidupan kita. Jadi lalu saya bentuk judul seperti ini, ada kezaliman, perlu ada keadilan. Lalu ketika manusia hidup bergelimang dengan kezaliman, itu bisa terjadi apa yang disebut istidraj itu ya. Itu barangkali pikiran saya. Tapi lebih utama itu kapan hari itu karena ada manipulasi hukum yang menurut saya sangat memprihatinkan. Ada kasus pembunuhan di pondok pesantren itu Ponorogo. Ada juga pembunuhan yang tak habis-habis masalahnya, ya Sambo. Yang siapa? Joshua. Saudara terima atau tidak, itu menyita perhatian nasional sampai hari ini dah habis-habis. Maka lalu saya ingin melihat itu dan bagaimana sikap kita, karena ini perjuangan negara bangsa ya. Kalau kasus-kasus ini lolos, maka ke depan akan lebih berbahaya lagi orang bermain-main dengan kepastian hukum itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak tahu ini materi ini sudah saya share di Pak Usman tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan saja gitu. Imam Nawawi itu dalam kitab yang sudah jadi materi kajian di mana-mana itu apa? Riyadhus Shalihin ya. Itu ada kata-kata menarik begini, keadilan itu cahaya di hari kiamat yang akan menerangi pelakunya untuk menuju jalan ke surga. Sebaliknya, kezaliman itu kegelapan yang tebal yang akan menutupi jalan menuju ke surga. Karenanya harus dijauhi dan berhati-hati. Kira itu menarik. Zalim itu kalau kita bahasan ya bahas ya banyak juga. Tapi saya kira minimal zalim itu adalah ketika seseorang tidak mau mengakui hak orang lain. Itu sudah zalim itu.
bisa terjadi di keluarga, bisa juga di dalam diri seorang pemimpin ya. Ketika dia tidak menghargai, tidak mau memenuhi hak-hak yang orang yang dipimpin, itu sudah termasuk zalim. Nah, kalau kasus-kasus yang barusan saya ngomong itu kan juga kezaliman, tapi hanya dalam bidang hukum, dan itu implikasinya sangat besar gitu ya. Sehingga ya kalau kita mengintroduksi orang dengan prinsip-prinsip seperti ini kan harapannya bagaimana kita semua ini bisa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan dan jauh dari kezaliman itu. Kalau kita mau masuk swarga. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada surat Asy-Syura ayat 42 itu kalau kita perhatikan Allah mengingatkan kita soal kezaliman ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil 'ard bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sungguh kesalahan itu hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Mereka itu akan merasakan azab yang amat pedih. Itu kata Allah. Sadar atau tidak, ketika kita tetap berada dalam suasana kezaliman itu, maka itu azabnya sangat luar biasa. Ulaika lahum azabun alim itu. Saya lalu ditanya kira-kira kalau di keluarga kezaliman itu apa ya? Ya kalau orang tua tidak mau memenuhi hak-hak anaknya itu juga zalim gitu ya. Anak terhadap orang tua jarang orang mengatakan zalim, itu durhaka katanya gitu ya. Tapi sama, itu adalah kezaliman juga karena kita memanipulasi atau memalingkan hak orang lain. Saya lalu tertarik itu ada tafsir-tafsir modern ini, misalnya kalau kita lihat tafsir Al-Muyassar, tafsir Kementerian Kerajaan Saudi, itu menarik, yang saya tulis dengan kata-kata putih itu. Saya tidak tahu itu kelihatan apa tidak itu. Tidak kelihatan ya Pak? Halo? Oh ya, ya saya bacakan. Kayaknya sudah ini. Nggak bisa, itu udah maksimal. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap manusia dan sering melanggar batas-batas Allah, maka dalam ayat ini Allah mengingatkan itu. Ya, mereka akan pasti mendapatkan siksa yang menyedihkan. Itu surat Asy-Syura ayat 42 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, di ayat lain kalau kita perhatikan, misalnya surat Al-Mu'min ayat 18 itu, malidz zalimina min hamim wala syafi' yuta'. Tidak ada seorang pun teman yang setia bagi orang-orang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Orang zalim, maka jauhilah, tidak usah jadi zalim-zalim lah. Baik, Rasulullah di dalam hadis yang kalau kita lihat dari Jabir ibnu
Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma, takutlah kalian kepada kezaliman itu. Fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Itu ancamannya. Itu tuh ada sambungannya saja. Wattaqusyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jauhilah kebakhilan atau kekikiran, karena kikir atau bakhil itu telah mencelakakan umat-umat sebelum kamu. Rasulullah mengingatkan itu. Ya, berhati-hati terhadap kezaliman itu. Karena itu akan memberikan kegelapan buat kita untuk menuju surganya Allah, terutama pada hari kiamat gitu ya. Pada redaksi yang lain misalnya kalau kita lihat yang hadis dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulma zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlipat di hari kiamat. Muttafaq alaih. Jadi cukup kuat dua hadis. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang saya masuk kira-kira lawan dari kezaliman itu adalah keadilan. Maka Allah memerintahkan kita, kalau kita perhatikan surat An-Nisa ayat 135, nanti bisa juga kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Perintah ini jelas lalu kalau kita lihat, terutama dalam keadilan di bidang peradilan atau kepastian hukum gitu ya. Makanya tadi saya buka dengan urusan bunuh-membunuh itu yang sekarang jadi viral di mana-mana. Ada teman saya tiap malam nonton saja berita Sambo, ya, yang dah habis-habisnya, suwe-suwe tambah bingung gitu ya. Alhamdulillah, baru 2 hari ini bisa ditetapkan dan rakyat mulai tenang sedikit ketika si siapa istrinya Sambo itu, aku lupa namanya, Putri Chandrawati apa sama gitu. Begitu bisa ditetapkan dia sebagai tersangka, mulai agak reda gitu ya. Tapi selama belum ramai terus. Karena apa? Itu permainan-permainan orang-orang yang ingin keluar dari kepastian hukum. Siapa yang tidak usah ngomong loh, Sambo itu kan bukan orang Islam, iya, tapi orang Islam yang terpengaruh dengan Sambo, akhirnya semua zalim gitu ya. Betul tidak? Susah. Coba kali ya, yang Islam yang bantu Sambo, kalau baca ayat ini saja luar biasa gitu ya. Kan perintah ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Syuhada alillah, menjadi saksi yang benar karena Allah. Lalu walau ala ampusikum, meskipun itu terhadap dirimu sendiri, awil walidain, atau terhadap kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau terhadap ya kaum kerabat, famili, orang-orang satu golongan kamu gitu ya. Barangkali bahasanya begitu, satu partai dengan kamu sekalipun. Ini perintahnya jelas. Lihat 3 ini aja kadang-kadang kita juga sudah tidak bisa. Sampean mau melaksanakan ini dengan betul, adil dulu terhadap dirimu sendiri, kan perintah ayat ini. Lalu iyakun ganiyan au faqiran fallahu aula bihima. Kalau orang-orang yang berperkara itu ya ganiyan au fakiran, apakah mereka itu kaya atau miskin, fallahu aula bihima, maka Allah lah yang akan memenuhi hajat mereka itu.
Lalu disebutkan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian itu mengikuti hawa nafsumu karena mau apa? Berpaling dari keadilan. Ada lagi wa in talu au tu'ridu, kalau kalian itu apa? Menggelapkan fakta, memberikan keterangan yang tidak betul, au tu'ridu, menolak untuk tidak mau menjadi saksi, maka Allah mengatakan fa innallaha kana khabirum bima ta'maluna khabir. Kata-kata khabira itu kan Allah gunakan di sini dalam arti bahwa Allah mengetahui perbuatan kita ini, apakah yang tampak atau yang tersembunyi. Sampean disuruh mau jadi saksi tapi tidak mau datang gitu ya, dan sampean tahu itu, hanya karena menolak. Kata ayat ini, Allah tahu kenapa Anda itu bisa menolak untuk tidak mau jadi saksi, maka disebut dengan kata-kata bima ta'maluna khabira itu. Sampai di sini aja sudah susah kita gitu ya. Saya bilang, loh, kasus Sambo itu berbelit-belit karena apa? Saksi tidak beres gitu ya. Pindah-pindah saksinya. Belum keterangannya berpindah-pindah. Kita bukan aparat penegak hukum, tapi suatu ketika kita bermasalah, ada teman kita, orang kita bermasalah, kita tahu persoalan dan kita tidak mau menjadi saksi, juga tidak boleh gitu ya. Kalau kita lihat perintah ayat ini. Apalagi menganggap diri tahu padahal tidak tahu, lalu menjadi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak tambah tidak dibenarkan oleh ayat. Nah, jemaah yang saya muliakan, di ayat 8 surat Al-Maidah itu kalau kita lihat Allah sampai mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah sampai kebencian kalian kepada satu kelompok itu lalu membuat kalian itu berpaling dari keadilan. Dulu berbuat adillah kalian. Ya, huwa aqrabu littaqwa, adil itu akan mendekatkan kalian kepada Allah, kepada takwa. Coba. Saya kapan hari itu juga pernah bicara di sini. Ada contoh menarik itu ya, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan dia sebagai khalifah tidak hanya pemimpin agama tapi juga pemerintahan Islam waktu itu, sama dengan Jokowi itu presiden ya. Satu saat dia jalan di pasar Kufah, lalu dia melihat ada seorang Yahudi yang mau menjual rompi antik peluru milik dia. Rompi itu ternyata hilang di medan pertempuran. Begitu Ali melihat Yahudi ini akan menjual rompi itu, dicegah oleh Ali. Hei, saudaraku, itu rompi milik saya. Kenapa Anda mau menjualnya? Apa jawab Yahudi itu? Loh, barang ini ada di tangan saya. Kalau begitu ini adalah milik saya, bukan milik sampean. Gitu. Jawabnya orang Yahudi tadi. Lalu sudah, daripada mereka dua ini ramai, lalu Ali mengatakan begini, hei saudaraku, sekarang coba Anda tunjuk salah satu hakim di negeri ini dan perkara ini kita bawa ke pengadilan. Maka Yahudi tadi menunjuk seorang hakim yang bernama Syuraih Al-Qadhi. Syuraih Al-Qadhi ini hakim paling jujur. Kayaknya hakim ini kalau cari di Indonesia nggak ada. Kalau loh ya. Dulu orang-orang bilang hakim jujur itu salah satu dari sama Madura itu siapa? Aku lupa namanya. Itu jangankan uang, kasih barang bawa ke rumahnya aja nggak mau gitu ya. Tapi susah cari hakim seperti ini. Namanya Syuraih Al-Qadhi. Begitu mereka sampai di depan hakim itu, maka Syuraih bertanya kepada Ali, "Hai Amirul Mukminin, kenapa Anda gerangan kok sampai datang ke sini?" Ali cerita, "Saya ini tadi di pasar Kufah lalu melihat ada saudara saya yang Yahudi ini mau menjual rompi anti peluru ini. Saya cegah dia karena ini milik saya. Tapi karena dia tidak mau, perkara ini kami bawa ke pengadilan." Maka apa kata hakim? "Hai Amirul Mukminin, apakah Anda punya saksi?" Maka Ali menjawab, "Ya betul, ada saksi saya. Ada
budak saya, kemudian ada juga anak saya yang bernama Husain. Wah, mendengar itu apa kata hakim? Hai Amirul Mukminin, saksi yang Anda ajukan saya tolak. Ini presiden loh ini. Apa? Ali masih protes ini. Hai hakim, Syureh, kenapa ente menolak kesaksian Husain? Husain ini oleh Rasulullah diramalkan pemuda ahli surga. Tapi kenapa dia mau bersaksi Anda menolak? Apa kata hakim? Betul, dia diramalkan pemuda ahli surga, tapi kali ini dia mau bersaksi kepada orang tuanya, maka saya tidak mau. Mendengar itu, Ali langsung panggil, hai saudaraku, sudah, ini jubah saya ikhlaskan buat kamu. Saya hadiahkan tambahan satu ekor kuda yang paling indah, saya kasihkan buat Anda. Bercucuran air mata si Yahudi ini, Pak. Hari ini dia berperkara dengan seorang presiden, dengan hakim yang dia tunjuk gitu. Saya bilang, loh kalau Jokowi sama Ali kan, Ali saat itu kan sama dengan Jokowi. Saya bilang, dia kalau mau saja, hei hakim, kau saya angkat jadi hakim, ini saya berperkara, putuskan perkara ini sesuai dengan kemauan saya. Tapi kan Ali tidak mau, dia menjaga independensi hukum. Hanya perkara apa? Saksi dari anaknya sendiri. Tapi itulah independensi hukum. Sampean mau cari di sini begitu ya agak susah gitu ya. Ya ngaji-ngaji ayat-ayat begini nanti kita akan lihat begitu-begitu modelnya. Akhirnya ya sudah. Yahudi tadi siapa? Mengatakan kepada Rasulullah kepada siapa? Ali. Hai Amirul Mukminin, ini barang milik sampean. Saya temukan ini di medan pertempuran, maka ambillah. Aku tetap tidak mau, hai saudaraku. Masuk Islam langsung Pak Yahudi. Ini ceritanya itu menarik itu. Saya yang ingin mengatakan, coba kalau kita semua begini, kasus Sambo sudah selesai dari dulu gitu ya. Tidak berbulan-bulan kayak begini. Dan ini belum lagi nanti kita baru sampai pada tahap penyidikan, belum masuk pada peradilan. Nanti tambah ramai gitu ya. Maka ada peringatan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, cukup ini nanti dibaca di apa? Yang saya share itu, tapi ada peringatan yang bagus dari Rasul begini. Hadisnya panjang banget. Tidak apa-apa ya. Dan ternyata itu terjadi betul. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Quraisyan ya ahamuhum sya'nul mar'atil mahzumiyah. Dari Aisyah katanya ini ada kasus seorang perempuan Quraisy dari suku Mahzumiyah allati sarakat, dia telah terlibat dalam pencurian gitu ya. Faqalu wa may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua sahabat-sahabat saat itu mengatakan, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan ini kepada Rasulullah tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan apa Quraisy ini. Mungkin dia dari perempuan terhormat gitu ya. Orang Quraisy saat itu kan suku paling apa? Paling ya tinggi di Arab waktu itu. Wah, bingung semua mereka, kira-kira siapa yang bisa datang kepada Rasulullah. Maka ada yang nyeletuk, ya sudah, kita utus saja Usama ibnu Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama saja yang nanti menghadap kepada Rasulullah karena dia ini dicintai oleh Nabi. Maka Usama berangkat menuju Nabi. Begitu sampai kepada Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillah, thumma qama fakhtub. Rasulullah mengatakan kepada dia, apakah kau itu ya akan mencoba-coba bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah? Maka ketika itu Rasulullah berdirilah. Ini kata-katanya yang menarik ini. Fakhtub thumma qala
Rasulullah itu mengatakan, innama akhlaqal ladzina qablakum, sesungguhnya telah rusak binasa orang-orang yang ada sebelum kalian. Ya. Kanu idza saraqa fihimus syarif taraku. Kalau yang terjadi yang melakukan kesalahan, manipulasi, yang mencuri itu orang yang lemah, taraku. Maaf. Salah. Yang melakukan pencurian atau kesalahan itu orang yang kuat, ya. Tarakuhu, maka perkaranya tidak pernah terselesaikan. Ya, betul juga kan itu? Sambo itu kurangnya itu militernya polisi itu. Maaf, bapak saya itu pernah komandan CPM di mana? Jember. Pangkatnya itu cuma kapten. Tapi kolonel-kolonel ya patuh sama beliau, Pak. Karena dia CPM itu ya. Sama dengan Sambo ini. Jadi menurut saya orang kuat lah. Itu belum posisinya, duitnya juga banyak gitu ya. Maka kasusnya tidak ada terselesaikan. Sudah diramalkan oleh Rasulullah. Nah, tapi lanjutannya apa? Wa idza saraqa fihimud dhaif, kalau yang terlibat manipulasi atau pencurian tadi itu ad-dhaif, orang yang lemah, ya. Aqamu alaihil had, maka akan segera ditetapkan kepada mereka itu hukum mereka. Sudah Rasulullah mengatakan. Maka Rasulullah bersumpah itu, wa'imullah, ya. Ya Allah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, jika Fatimah anak saya yang sangat saya cintai itu mencuri, ya laqata'tu yadaha, sayalah yang akan mengeksekusi anak saya. Dan itu kan menjadi menarik. Rasulullah ingin menunjukkan begitu luhurnya keadilan itu dalam Islam. Tidak ada pandang bulu. Anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah, Fatimah, Rasul mengatakan kalau dia mencuri ya saya yang akan memotong. Di kita lain, anak yang punya kepala dinas aja agak susah gitu ya, apalagi anaknya menteri atau anaknya presidennya, kasusnya bisa terkatung-katung juga. Dan itu realitas, saudara terima atau tidak, itulah yang terjadi. Nah, itu peringatan Rasulullah. Coba Bapak, ada juga hadis ini agak menarik, terutama bagi pemimpin-pemimpin, bahwa keadilan itu penting. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nas ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabuhum minhum majlisan imamun adil. Ya, manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Lawannya, wa inna abgadan nasi ilallah yaumil qiyamah wa asyaddu azaban imamun jaiz. Yang paling jauh dan akan mendapatkan siksa itu adalah pemimpin yang zalim. Kalau kita bicara urusan negara ya kita semua masuk di sana. Kalau kita bicara pemimpin dalam arti yang umum, sebagai pemimpin dalam rumah tangga pun kita barangkali akan terkena dengan hadis ini. Baik, kayaknya waktu saya sudah mulai mau habis. Betul ya Bu? Sudah. Ya saya selesaikan dengan ini. Enggak. Ya? Masih 15 menit lagi saya ngomong gitu. Nanti setelah itu kita diskusikan bersama gitu. Barangkali ada yang mau. Kalau tidak ya alhamdulillah langsung kita buyar gitu ya. Ya Pak Usman? Tidak. Berani menyatakan tidak. Ya gitu ya. Baik.
Saya lalu lengkapkan istidraj ini, saya masukkan di sini. Karena apa? Ada perlakuan kezaliman, ada perlakuan hakim penegak hukum yang mereka sering salah, tapi hidupnya makin bagus, karirnya makin naik. Jelas ya Pak? Maka kalau itu terjadi, jelas dalam Islam apa yang kita sebut dia dengan istidraj itu. Dan bisa terjadi. Di warna putih itu saya kasih itu. Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Warna putih ini Allah biarkan orang terlena dalam kenikmatan. Ya. Dan kesenangan lantaran ia sering abai terhadap peringatan-peringatan Allah. Barangkali itu yang kita sebut dia dengan istidraj. Kalau arti secara bahasanya istidraj itu kan adalah apa? Ya apa? Ada kenikmatan yang bertingkat-tingkat gitu ya. Itu namanya istidraj. Tapi kalau secara terminologi dalam bahasa agama itu disebut dia orang yang terlena, dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kenikmatan. Padahal sesungguhnya itu adalah azab. Dan ini bisa terjadi karena apa? Memang manusia ini kadang-kadang ada yang dengar, ada yang tidak. Ya, terhadap peringatan-peringatan Allah. Sampai diturunkan para nabi dan rasul, mereka pun kadang-kadang tidak mau gitu ya. Itulah yang disebut dengan istidraj itu. Nah, apa lalu kita lihat? Ketika seorang itu bergeliman dengan kezaliman, kesalahan, maksiat, tapi kemudian yang terjadi nikmat Allah diberikan terus menerus, ya. Akhirnya ya itulah yang disebut dengan istidraj. Sakit ya enggak gitu ya, tapi perlakuannya luar biasa. Ya mudah-mudahan saja kita tidak termasuk di sana, dan ini harus berhati-hati karena ada beda-beda tipis gitu ya. Kan ada juga ayat yang mengatakan kalau kita ini patuh kepada Allah, ya ittaqullah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, keluasan, kemudahan kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu akan datang dari sisi-sisi yang tidak terduga. Ya, istidraj dia bisa mengalami ini juga, Pak. Tapi bukan karena takwa, karena pembangkangan, karena di atas sudah diberikan peringatan oleh Allah sampai lewat para nabi dan rasul, maka mereka tetap tidak mau. Ya sudah, diuji oleh Allah dengan persoalan. Kalau soal ujian saya kira siapapun tidak bisa lepas ya Bu. Halo? Sampean yang rajin pengajian juga diuji Allah, kan begitu ya Pak? Orang takwa, orang taat diuji juga oleh Allah. Seberapa jauh ketaatannya, ketakwaan. Orang melarat juga diuji oleh Allah. Apakah dia sabar atau tidak untuk menghadapi ujian. Saya kalau ya sudah, tidak usah ngaji-ngaji, kita sudah banyak itu. Perhatikan saja surat Al-Baqarah 155 itu ya. Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Saya bilang itu Allah memberikan ujian dan tidak ada yang bisa lepas. Makin beriman kita makin diuji, makin melarat juga kita makin diuji, dan tidak ada yang tidak. Ya jangankan jamaah Al-Bukhari, Rasul para nabi saja diuji oleh Allah. Kan begitu ya. Kalau kita salah-salah melihat ya gawat juga itu. Baik, Bapak Ibu, hadis ini panjang. Ini soal istidraj. Saya tadi mengira kalau ini mungkin sudah cukup besar tulisannya, ternyata dengan poin 24 aja masih kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sudah share itu, barangkali nanti Pak Usman bisa. Di Pak Usman sudah masuk ya Pak share saya. Gawat.
Mau besarkan hurufnya apa? Gitu. Dah, kembalikan lagi. Nah, begitu aja nggak apa-apa. Nanti sambil digeser gitu ya. Nih. Jangan-jangan kembali lagi. Tetap kecil. Aslinya kecil rupanya, Bang. Nggak apa-apa ya. Baca. Hadis ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah bersabda, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba satu perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Itu kata hadis ini, ya. Lalu Rasulullah itu membaca surat Al-An'am ayat 44. Itu nanti bisa kita lihat suratnya itu. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Artinya begini, Al-An'am 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Itu kata Allah. Sehingga apabila mereka ini bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Itu Al-An'am 44. Bapak Ibu, ini terakhir. Yang menarik ini, kalau ayat ini kita perhatikan, ada dua tanda kita ini bisa mendeteksi adanya istidraj itu. Kalau kita lihat esensi dari surat Al-Maidah 44 itu. Tanda pertama bahwa kita ini mengalami istidraj itu adalah semakin kita lalai, semakin Allah buka pintu-pintu kenikmatan kepada kita. Ketika kita mulai menjauh dari Allah, semangat ibadah kita mulai turun, kewajiban-kewajiban kita mulai terabaikan, maksiat juga sering kita kerjakan. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah tetap memberikan nikmat, akan mengalir terus menerus. Itu tanda pertama kalau orang mengalami istidraj itu. Saya kira ya mudah-mudahan sih tidak, tapi juga banyak orang mengalami persoalan ini. Lalu tanda mendeteksi yang kedua, kata para ahli tafsir terhadap ayat ini, orang semakin gembira, semakin cepat Allah siksa. Kegembiraan mereka ini terjadi karena mereka mendapatkan kenikmatan Allah. Saya kira semua orang yang dapat kesenangan, kenikmatan pasti senang, gitu ya. Tapi ada yang tidak wajar ketika apa yang terjadi, orang mendapatkan nikmat karunia Allah, lalu dia menjadi lupa kepada Allah. Gembiranya itu sampai lupa dengan nikmat itu. Artinya nikmat ini mestinya itu digunakan dengan baik untuk kepentingan menuju ridha Allah. Tapi kegembiraan itu membuat dia lupa, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang penting kalau orang mengalami apa yang disebut dengan istidraj itu. Katanya kita kalau dapat kesenangan, nikmat sedikit itu bersyukur, minimal ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau esensi dari ayat ini kan bukan itu. Ada kenikmatan yang diberikan kepada Allah, dari Allah kepadanya,
Dia gembira sampai lupa bersyukur. Bagaimana dia memanfaatkan nikmat tadi sesuai dengan ridha Allah. Ini yang kedua. Jadi sederhana saya kira, sampean masuk istidraj atau tidak, dua deteksi tadi itu. Sampean berbuat dosa, maksiat banyak, tapi nikmat semakin ditambah oleh Allah. Berarti itu juga bisa istidraj. Yang kedua, Allah memberikan nikmat, kita lupa diri, kegembiraan kita melebihi batas, dan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Ini sangat berbahaya. Kita ngaji misalnya surat Ibrahim ayat 7 itu jelas ya. Wa yata'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dua hal ini ya, coba perhatikan. Saya bilang banyak orang yang kalau urusan keadilan itu posisi-posisi hakim, posisi penegak hukum itu dapat duit banyak gitu ya. Dan semakin mereka mengikuti itu, semakin posisinya bagus gitu ya. Itulah istidraj itu. Mengakhiri ini cuma penjelasan dari tafsir Al-Muyassar, seorang imam besar dari Mekah. Saya tidak perlu, tapi ada kata-kata dari Imam Ali bin Abi Thalib. Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya, maka itulah istidraj, dan ini sangat berbahaya. Pilih pilihan, lebih baik Allah mengingatkan kita di awal daripada Allah membiarkan kita bergeliman dengan kemaksiatan dan pada akhirnya disiksa dengan siksaan yang lebih pedih. Saya kira itu yang bisa saya sajikan pada pagi hari ini. Waktu kita masih panjang, 7:30 ya Pak. Ada ya 14 menit lah. Saya kembalikan kepada Ustadz kecil. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin untuk sesi yang berikutnya adalah sesi pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Kalau tidak angkat tangan berarti kan. Oh. Jadi memang dari dalam hukum, jadi waktu itu soal hakim, sama saya temannya itu temannya adalah anaknya teman saya, sama saya jalan kaki sudah naik mobil. Sama saya. Bentar Bu, saya kurang dengar. Apa? Agak kabur. Ya. Udah Pak? Ya. Nah, saya katakan ini introduksi ke saya Pak ya. Ketika saya berteman, bapaknya itu seorang hakim sangat kaya. Dalam artian saya jalan kaki waktu itu, dia sudah bermobil, rumahnya daerah elit, daerah Malang. Kemudian berlalunya waktu, ternyata mohon maaf, 5 anaknya tidak pernah ada yang jadi orang, sakit terus menerus, sehingga untuk saya, maksud saya, berteman itu apakah itu bentuk dari itu tadi, apa yang harus dilakukan bagi posisi anak dengan kondisi yang seperti itu. Nah, apakah itu diberikan kepada anaknya atau bagaimana itu? Karena lima itu tidak jadi dan kondisinya menunjukkan semuanya. Terima kasih. Agak susah juga. Apakah memang kekayaannya itu dari urusan perkara-perkara yang tidak benar atau memanipulasi, itu persoalan gitu ya.
Ya kalau anaknya itu tahu betul kiprah bapaknya, ya mestinya saling mengingatkan gitu ya. Ingatkan kepada bapak, berhentilah gitu ya kalau misalnya begitu. Jangan-jangan itu yang saya bilang istidraj tadi, sesuatu yang dia peroleh tidak melalui apa yang disyariatkan oleh Allah, tapi Allah meninabobokan dengan berbagai nikmat, kekayaannya luar biasa. Kalau kekayaan tadi jelas dari barang yang haram kemudian dikasih kepada anaknya, itu juga persoalan gitu ya. Katanya kalau daging itu tumbuh dari barang yang haram, maka tempatnya adalah neraka ya. Tapi anak-anaknya baik-baik ya Bu? Halo? Sama? Ya bisa jadi dugaannya ya sama karena bersumber dari apa? Yang tidak bagus ya. Tapi ya hanya Allah lah yang bisa tahu itu, bukan kita, dan mungkin dia dan Allah yang tahu tentang persoalan ini. Maka saya kira kembali posisi anaklah yang bisa memberikan peringatan kepada orang tua. Ya jangan jadi orang tua terus karena sampean orang tua lalu ada nasihat dari anak dikira arek cilik kok ndak ngerti apa-apa kok nasihati orang tua, itu ndak betul juga gitu ya. Maaf, saya kalau ngajar teori pendidikan itu, kalau dulu kan kita mengatakan pendidikan itu kan ada treatment dari orang dewasa kepada anak kecil untuk membentuk sebuah kepribadian kedewasaan. Sekarang itu teori-teori gitu sudah tidak berlaku gitu ya. Anak-anak sekarang itu jadi tempat belajar dan bertanyanya orang tua. Jadi ada interaksi sudah sekarang ini. Itu kan dibiarkan juga berbahaya, ya Bu. Maka kewajiban anak disitulah saya kira bagaimana mengembalikan orang tua ini ke jalan yang benar. Siapa tahu jangan-jangan dalam meniti karir tadi dia lalu terjerumus dalam perkara-perkara yang apa? Yang tak betul itu, kemudian dia memutuskan atas sogoan gitu ya, kan sudah dilarang itu ya. Insya Allah saya kira Allah Innallaha tawwabur rahim, mesti bisa insya Allah. Dibiarkan saja ya tidak boleh, tapi kalau anaknya kira-kira lebih jadi jamaah yang jauh dari Masjid Al-Bukhari ya agak susah gitu ya. Ya sama-sama aja karena dia punya panutan orang tua zolim, ya anak juga bisa zolim, kan begitu ya Bu. Saya kira inti jawaban Ibu bisa terjawab gitu ya. Halo? Iya. Ya? Ya. Ya tidak boleh diambil kalau kita paham itu dari luar. Minimal Ibu mengatakan abu-abu itu aja sudah syubhat gitu ya. Halo? Lalu Rasulullah mengatakan waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk di dalam syubhat, dia masuk di dalam perkara haram. Tidak usah diambil. Ya berikan ke Masjid Imam Bukhari. Ya semuanya haram tadi. Kenapa? Oh, 20% itu untuk harta yang halal zakat disagati. Kalau ini kan tidak halal tadi sudah jelas. Lah ya abu-abu itu kan jelas. Abu-abu itu syubhat. Ya, maka jauhi itu. Sebentar, ini Ibu gimana ya? Sudah jelas ya Bu? Loh. Semua diserahkan karena sampean juga ragu-ragu terhadap itu harta. Kan tidak boleh makan barang haram kan Bu? Halo? Tapi lalu jangan punya prinsip, kalau begini saya korup saja nanti saya sumbang ke Masjidil Bukhari. Anda boleh juga. itu namanya ya gado-gado gitu ya. Orang semua. Yang 20% itu Bu dari harta sampean yang halal Ibu peroleh gitu ya. 2,5% ya. Yang abu-abu 100% Bu.
Sudah ya Bu? Nah, jangan sampai saya menjelaskan tadi terus nanti ada yang paham. Nah, kalau begitu kita nyuri aja, korupsi aja, nanti yang penting disumbangkan ke masjid. Jangan, masjid ini barang baik itu harus tumbuh berkembang dengan sumber yang baik, ya. Gitu ya Bu. Monggo Pak. Iya. Apa yang disampaikan dari anak-anak hadis itu kan untuk nasihat seperti itu, dan kemudian seolah-olah kalau dipahami pendek orang kaya itu kok menakutkan gitu. Kalau saya gini, yang tadi istiqomah itu kan sudah jelas orang yang bermaksiat, orang yang tidak bersyukur itu akan tahu. Kemudian tapi kita sebenarnya dibolehkan dari kekayaan sebanyak mungkin untuk kepentingan keuangan. Cuma nasihat kali itu sangat penting untuk diingat. Karena itu bagi saya jangan takut kaya. Kalau takut kaya bagaimana akan sulit, karena baca itu bisa bilang tambah itu ampusnya itu keduanya, karena harta dan penting. Kemudian tadi contohnya lalu kami Imam Nadia itu hakim banyak sekali, itu mungkin kalau contoh pas hakim ya yang langsung yang jelek kan. Iya. Yang menyebut orang nggak apa-apa, tapi yang jelek jangan hakim gitu saja. Itu tadi yang lain yang mengancam nggak enak. Mantan ketua kita juga hakim. Kenapa Pak? Mantan ketua kita juga hakim Pak. Oh masih aktif Pak sekarang Pak? Iya masih aktif. Ketua PDM dulu. Ya. Hakim agama itu. Nah, Mungkin itu Pak. ya, saya sepakat banget Pak. Artinya prinsip tadi, tapi sekarang ini dunia kekinian saya kira uang menjadi penting. Sampai terima atau tidak itulah yang menentukan hidup kita sekarang ini Pak. Ya, Islam tidak melarang sampean mau jadi lim siliong atau lim siapapun juga, nggak ada. Yang penting bagaimana kiprah Anda untuk mendapatkan harta itu jelas, ya, hukumnya jelas. Kaya itu bagus Pak. Ya, kalau nggak kaya, nggak punya duit, nggak bisa bangun masjid, ya. Nggak kaya, nggak punya duit ya, nggak bisa jadi kepala daerah, apalagi mau jadi presiden. Sekarang saja calon-calon banyak, tapi hitung-hitung yang punya duit ada apa enggak gitu ya. Itu Pak. Maka tetap Islam mengatakan ya kita mencari keutamaan fadilahnya Allah itu tetap berada dalam koridor hukum. Mana yang halal itu jelas, mana yang haram itu harus jelas. Tidak bisa lalu semua dipakai. Sampean mau berjuang untuk umat lalu katanya karena sampean hakim boleh saya memanipulasi perkara, tapi saya mau berjuang, enggak bisa, tidak betul. Saya selalu yakin Pak, sesuatu yang baik itu dia mesti bersumber dari yang baik. Tidak bisa yang tidak baik itu lalu yang baik itu dicapai dengan yang tidak baik. Itu namanya menghalalkan semua cara gitu ya. Itu yang saya kira tidak punya gitu ya. Kita juga sering mengecam-ngecam orang yang berbuat jahat, tapi ketika sedekahnya dia kasih, dia keluarkan, kita ambil juga gitu ya. Padahal itu tidak jelas itu hartanya gitu ya. Saya kira itu Pak, saya sepakat banget ya. Tapi kalau Bapak minta saya mau mencontohkan dari orang Muhammadiyah, saya belum tahu apakah hakimnya itu yang jadi hakim bagus. Tapi insya Allah saya percaya Pak, kalau kader Muhammadiyah kan beda gitu ya. Iya, soalnya hakim itu gajinya sudah banyak, puluhan juta Pak. Ya, hakim itu
Tunjangan fungsionalnya saja hampir 40 juta ya Pak, hakim itu. Tapi kalau lalu dia karirnya naik karena sering memanipulasi perkara, itu yang saya sebut dengan istidraj tadi. Dan dia tahu, dia sadar itu bahwa itu bertentangan, tapi karena itu bergelimang uang, dia tidak mau melepaskan. Inilah istidraj. Maka ada prinsip, kalau kita ini diuji oleh Allah itu baik. Karena itu pertanda Allah perhatikan kepada kita, Allah sayang kepada kita untuk menjadi bahan koreksi buat kita. Kita diuji dengan kekayaan itu kan, kekayaan paling tidak dari mana kita dapat kekayaan ini, ya? Apakah ini dengan cara yang halal atau cara yang haram? Jadi orang beriman bertakwa juga diuji oleh Allah, apakah takwa dan imannya itu lalu dia ikhlas atau tidak dalam beribadah. Jangan-jangan datang ke masjid hanya karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa dia adalah ahli ibadah. Itu juga sering bisa muncul. Nah, mungkin kalau Bapak sudah tahu orang-orang kita yang bergeliman di situ, apakah itu hakim atau pengacara, semua mereka adalah penegak hukum. Apalagi jadi pasukannya Sambo gitu ya, itu jelas. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Yang mana duluan ya? Ya terserah aja lah. Yang depan duluan ya Bu, nanti Ibu terakhir ya. Habis itu kita makan karena sudah lapar. Masih ada makanannya ya sekarang ini? Soalnya saya sudah 3 kali tidak pernah ngisi gitu ya. Sakit saya. Mari Bu. Waalaikumsalam. Dunia hukum apa? Iya. Ya. Oh gitu. Kenapa tidak kembalikan ke orangnya? Oh gitu ya. Iya iya iya. Kalau anak ibu, waalaikumsalam, kalau anak ibu yakin bahwa yang diberikan itu adalah barang yang haram atau bentuknya sogok menyogok, maka saya kira tidak boleh diambil, sudah jelas. Jangan, tidak usah berpikir sungkan-sungkan karena orang gitu ya. Ini kita berbicara hukum gitu ya. Laknatullah ala rasi wal murtasya. Allah tetap melaknat siapa yang menyogok dan disogok. Itu tidak ada pilihan Bu kalau itu Bu. Ya. Maka kalau sampean tahu, yakin betul bahwa oh ini pasti duit curian, ini sogokan, tidak usah diambil. Tegas-tegas di hadapan. Tegas di hadapan itu juga pelajaran buat orang itu. Jangan sampai terlalu gampang menyogok orang lain. Ada juga orang yang tidak mau disogok. Misalnya jamaah masjid Imam Al-Bukhari gitu ya. Tidak mau disogok. Nah, gitu. Kalau sudah kadung terima ya kembalikan. Kalau sampean yakin bahwa itu barang sogokan atau jelas barangnya dari barang yang haram, sumbernya haram, tidak usah diambil. Ya. Ya itu. Ya itu yang ya. Sampai kasih ke KPK juga yang enak KPK, karena KPK juga sekarang
Walaupun dia lembaga korupsi, banyak juga yang korupsi di sana, itu juga susah. Hah? Diambil KPK, kita mengira bahwa itu selesai, tapi juga bisa disalahgunakan gitu ya. Hah? Bagaimana, Bu? Nah, kalau kasus ibu kan lain, jelas-jelas barang haram kok, itu enggak boleh. Aduh, artinya dengan keluar 20% sampean merasa aman, kan tidak bisa gitu ya. Tetap dia sumbernya adalah haram, ya haram. Nah, ibu tadi kalau ibu yakin itu, kalau tidak yakin ya alhamdulillah. Kalau ibu ragu, kembali kepada prinsip Nabi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis itu. Tinggalkan apa yang kau ragu kepada yang tidak ragu. Kalau ibu tidak mau lagi, tetap itu dia akan menjadi mustabihat, syubhat. Maka kalau syubhat, saya tadi sudah membawa hadis itu. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jangan, tidak ada orang main-main di hadis-hadis seperti ini ya. Itu kalau yang main itu bikin pikiran sendiri. Nanti sama dengan orang-orang yang memanipulasi ayat-ayat Al-Quran yang kira-kira sifatnya radikal itu jangan dibaca-baca gitu ya. Gitu ya. Itu sama itu nanti. Tidak usah ya Bu, tetap jelas tegas hukum Allah. Ini nggak apa-apa. Betul juga itu. Saya setuju itu. Kalau mau sekalian ya serahkan ke Baitul Mal. Cuma kita tidak punya Baitul Mal, itu lebih aman. Ya Aziz, kasihkan saja. Tapi tanda petik beritahu Aziz bahwa ini dari hasil korupsi gitu ya. Ya, begitu ya Bu Dim. Ya, mari ibu yang sana. Orang yang apa itu? Istidraj ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat itu kan sering kita lihat orang yang flexing pamer-pamer seperti itu. Orang-orang yang flexing itu pamer. oh Jadi ngeset-ngeset itu kan sering. Kata kita itu apa? Bergetan atau gimana gitu. Terus apakah orang yang sedang mengalami istidraj itu pasti dapat azab di dunia atau hanya di akhirat saja? Terima kasih. Bu, itu coba lihat nanti baca surat Al-A'raf ayat 82 ini. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, termasuk mereka yang tahu itu istidraj tapi tidak sadar juga. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Ya Bu, di dulu-dulu nikmat betul gitu ya, sampai kita lupa diri, baru Allah mulai sedikit-sedikit. Tidak di akhirat, di dunia saja sudah terjadi Bu. Ya, yaitu kalau ibu bilang TikTok gitu ya. Kalau saya contohkan Sambo itu. Sambo itu luar biasa nikmatnya ya. Nggak tahu kalau berita dia simpan duit untuk Pilpres 2024 berapa puluh triliun gitu ya. Itu kan nikmat, duit banyak. Kita jangankan triliunan, 10 juta aja buat kita sudah terlalu cukup banyak gitu ya. Tapi mulailah sedikit-sedikit disiksa, ketahuan juga kan itu. Itu contoh-contoh Allah memberikan istidraj itu kalau manusia gitu ya. Tapi pasti kalau kita lihat ayat ini, maka Allah beransur-ansur akan memberikan siksaannya kepada orang yang mengalami istidraj tadi. Sehingga saya kira nanti kembali sama dengan pertanyaan ibu tadi, ketika kita tahu bahwa kita selalu bergeliman dalam maksiat tapi juga Allah tetap memberikan kenikmatan, itu persoalan gitu ya. Maka perlu ada perenungan di sana untuk cepat kembali kepada jalan yang benar.
Caranya cuma dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kita kembali ke jalan Allah. Nah, yang terjadi itu kan kalau orang sudah menikmati kenikmatan itu banyak, lalu dia lupa diri. Makanya tadi saya kutip lalu surat Al-An'am ayat 44 yang memberikan cara mendeteksi terhadap istidraj itu. Kegembiraan yang lupa diri sehingga dia tidak bersyukur terhadap nikmat, itu juga salah satu. Begitu ya Bu? Nah, jadi kalau tadi TikTok itu maksudnya senang dengan TikTok begitu ya? Hah? Enggak apa-apa. Oh, pamer joget. Ya janganlah. Perempuan itu boleh berjoget kepada suaminya saja, jangan joget di luar, kan begitu ya Bu? Halo? Nah. Hah? Ya. Ya memang itulah tantangan kita dalam menjadi orang yang soleh di dunia informasi yang sangat luar biasa ini. Karena kita mencegah itu juga tidak mungkin gitu ya. Tantangan buat kita untuk bagaimana kita melihat ini dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, menyikapinya dengan baik. Itu nanti dia sudah menyangkut, perlu ada perluasan tentang pemahaman zina itu ya. Jadi tidak hanya kontak seks langsung, tapi juga dia bisa terkait dengan itu, persoalan zina mata gitu dan segala macam itu. Ya Bu? Kita ini kan memang sering aneh-aneh begitu ya Bu. Ya itulah manusia. Perempuan aja nggak boleh adzan, tapi kalau nyanyi banter boleh gitu ya. Itu persoalan juga gitu ya. Kenapa sampai untuk adzan saja nggak boleh, tapi kalau nyanyi boleh gitu ya. Nah, ini. Saya khawatir dengan TikTok itu lalu kita alasan wah itu kan untuk nama baik lalu kita pamerkan saja. Kalau di situ Ibu termasuk memamerkan perhiasan yang tidak boleh. Nanti lihat surat An-Nur ayat 31 itu untuk khusus perempuan itu ya. Jangan menampakkan orang-orang mukmin perempuan itu ya apa-apa yang tidak boleh ditunjukkan atau perhiasannya, karena itu adalah tidak baik. Kalau TikTok, apalagi ada yang TikTok yang pakai setengah baju itu kayak orang nggak punya pakaian. Wah itu yang susah gitu ya. Tapi inilah dunianya sekarang itu Bu ya. Baik, saya kira sudah ya Bu. Sudah lewat 10 menit ini. Ibu mau makan apa enggak? Ya kalau gitu ya kita cukupkan saja dulu. Ya. Baik, itu yang bisa saya sajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tema kita yang ini bisa menjadi renungan yang bermakna buat saya dan jamaah semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang disampaikan beliau tadi bisa sangat bermanfaat bagi kita yang mana tadi mengenai tema awal adalah adil, yang mana beliau mencontohkan kisah Sayyidina Ali yang begitu luar biasa, yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran bagi diri kita sendiri dan mungkin bisa disampaikan kepada kerabat-kerabat kita. Yang kedua adalah dari mengenai istidraj, yang alhamdulillah semoga kita Allah lindungi dari sifat-sifat seperti itu. Nah, begitu banyak tadi ancaman ataupun peringatan-peringatan yang disampaikan oleh beliau mengenai istidraj, yang mana sekiranya bisa kita hindari dalam kehidupan kita dan yang lebih baik lagi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin demikian saja yang bisa disampaikan karena mungkin sudah pada apa semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Loh, tadi di WA nggak masuk ya? WA? Kenapa Pak? Lah kok ini
Enggak, maksud saya mau kopi ini. Nggih. Di WA tadi saya kopi dua-dua Pak Usman. Saya kopi Word-nya